Halo teman-teman, slide ini cukup relevan untuk membahas sesi kita kali ini, yaitu archetype. Alam semesta akan bertanya, siapa kita? Dan bila kita tidak tahu, maka alam semesta akan memberitahu kepada kita. Demikian menurut Carl Jung. Archetype itu adalah salah satu media atau pesan dari alam semesta untuk memberitahu siapa kita. Oleh karena itu, jelas kenapa kita perlu tahu dan kenal archetype kita. Bagaimanapun, teman-teman, mengetahui siapa diri kita atau the real of us adalah rahasia terbesar dalam hidup setiap orang. Adalah pertanyaan seumur hidup, siapa kita sebenarnya? Karena mengetahui siapa kita, bagaimana cara kita berpikir, itu akan berguna dalam memutuskan sesuatu bagi kita, baik hari ini maupun esok. Kalau kita kenal siapa diri kita dengan baik, maka kita tidak akan mudah untuk salah menentukan pekerjaan. Kemana kita harus pergi, bahkan menentukan siapa pasangan hidup kita. Mari kita coba membahasnya secara garis besar. Archetype ini adalah sebuah topik yang selalu ditanyakan ya, dan karena dia memang begitu luas untuk menjelaskannya, maka diperlukan beberapa tahap. Kita akan mulai dengan tahap-tahap itu juga. Ya. Kita lihat. Pertama, apakah yang dimaksud dengan archetype? Secara umum, bisa kita simpulkan dari Jung bahwa yang dimaksud archetype adalah pola dasar atau basic pattern yang kita warisi bersama dari para leluhur kita, dan itu sudah ada dari zaman dulu. Sebagai contoh, healer atau penyembuh. Zaman dulu namanya saman atau dukun. Sekarang berubah menjadi dokter atau terapis. Tapi secara family of archetype itu sama. Kedua, pertanyaan kedua. Dari mana datangnya dan di mana posisi dia? Archetype itu. Kita lihat bahwa archetype itu bermukim di dalam ketidaksadaran kolektif atau the collective unconscious di bawah itu. Ya, archetypes. Ya. Itu sama seperti DNA atau insting biologis yang kita warisi bersama dari leluhur kita. Cuma ini insting psikologis. Nah, archetype itu, kalau kita lihat panah-panahnya kan menuju ke atas. Itu bisa muncul ke level kesadaran melalui berbagai ekspresi. Bisa mitologi, bisa fairy tales atau cerita rakyat, bisa dreams, tapi bisa juga khayalan-khayalan atau visi-visi dari para pasien atau klien. Itu menurut Jung. Perlu juga dicatat bahwa archetype yang dimaksud itu bukan dalam bentuk image ya, atau dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk struktur. Jadi ibaratnya itu mangkok atau jar atau wadah ya. Kontennya atau ekspresinya bisa berbeda-beda pada setiap kebudayaan. Sebagai contoh, kita punya banyak sekali archetype hero dari berbagai kebudayaan. Tapi image-nya berbeda-beda. Seperti archetype hero itu ada Superman, ada Simba dalam Lion King. Kita juga kenal Mulan ya, dari Disney. Nah, kita juga Sun Gokong dan tentu saja Hanuman. Nah, yang menarik adalah kemiripan-kemiripan itu melintasi batas-batas geografis yang sekian juta kilometer maupun dari dimensi waktu sekian ratusan abad. Namun tetap ada kesamaan. Nah, itulah yang memperkuat Jung tentang adanya ketidaksadaran kolektif dan archetype. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ada berapa banyak archetype yang dikenal oleh manusia? Ini pertanyaan sulit sebetulnya. Karena kalau kita lihat sejarahnya, di awal-awal itu Jung menyebutkan beberapa archetype seperti persona atau topeng sosial yang kita gunakan, shadow, anima animus, dan the self. Lalu ia juga sempat memperkenalkan archetype seperti mother, father, child,
termasuk di dalamnya innocent child, wounded child, divine child, dan juga hero. Dan ada banyak lagi para Jungian itu yang membuat berbagai macam archetype seperti the student, the mentor, the athlete bahkan. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, seolah-olah archetype itu adalah peranan, semacam role yang dijalankan oleh orang. Namun ada juga perkataan Jung yang terkenal, yaitu love at the first sight is also archetype. Cinta pada pandangan pertama itu juga archetype. Maka di situ jelas bahwa archetype itu bukan soal peran manusia belaka. Jadi kesimpulannya archetype itu sangatlah luas dan mungkin tidak terbatas dari zaman ke zaman. Nah sekarang pertanyaan lagi ada dari seorang teman. Apakah archetype itu berubah dari zaman ke zaman? Menurut saya, karena begini, sangat mungkin archetype dalam arti konten ya, yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada. Seperti di zaman internet age ini ya, atau zaman internet ini ya, ada banyak archetype baru seperti hacker, networker, ataupun the geek it ya, jadi orang yang sangat bergairah dengan IT ya. Tapi kalau kita telusuri, barangkali archetype itu sudah ada, namun strukturnya lain. Maksudnya gini, namanya lain, tapi strukturnya sama, hanya kontennya berbeda. Jadi alih-alih kita melihat berapa jumlah archetype yang ada, gitu, lebih baik kita melihat syarat-syarat apa yang penting sehingga sesuatu itu bisa disebut sebagai archetype. Nah, sebagian ciri-ciri dan syarat itu adalah begini. Satu, archetype itu memiliki energi yang otonom, sehingga ia dapat mempengaruhi ego. Ia dapat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berperilaku. Ya. Nah, juga archetype itu punya pattern atau pola yang berulang-ulang kali muncul. Kalau dia dominan, maka dia berulang-ulang kali muncul. Jadi ada yang biasa, tapi ada yang sangat dominan. Dominan itu mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nah, mulai dari hal-hal kecil lah, seperti memutuskan apa yang disuka dan tidak disuka. Cara memilih pakaian, buku-buku yang dibaca, atau film yang ditonton, kelompok teman yang dipilih, ya, sampai dengan hal yang lebih higher ya, itu filosofi pribadi dalam mengarahkan kehidupan. Demikian penjelasan tentang archetype teman-teman yang akan dibahas kelanjutannya di dalam sesi-sesi berikutnya. Saya janjikan itu. Nah, sekarang sebelum menutup sesi ini, kita akan lihat saja supaya lebih mudah sebuah contoh agar lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan archetype. Nah, karena tema utama dari episode kanal ini adalah Art and Jung, mari kita bahas satu archetype, yaitu archetype seniman atau the artist. Ya, kita mulai. Begini teman. Kode atau ciri khas dari seniman itu adalah kreativitas. Itu tidak ada keraguan ya. Nah, setiap archetype itu punya ekspresi khusus ya, yang hanya dimiliki oleh archetype tertentu dan tidak dimiliki oleh archetype yang lain. Untuk seniman itu ekspresinya itu dua. Satu sebagai penampil atau performer ya. Yang kedua sebagai storyteller secara garis besar ya. Penampil itu bisa musisi ya, bisa penari, bisa aktor atau artis ya. Itu performer. Namun storyteller itu bukan hanya dalam pengertian berbicara, bercerita secara lisan atau tulisan, tapi juga pembuat naskah, penulis novel, sutradara, itu semua adalah storyteller. Dua garis besar itulah salah satu ekspresi khusus dari seniman. Nah, kemudian kita melihat journey atau perjalanan dari seorang seniman, seperti juga archetype yang lain ya. Setiap seniman itu memiliki tantangan khusus. Tantangan khusus dari archetype seniman itu umumnya sebagian besar seniman adalah bagaimana caranya saya bisa membuat sebuah karya yang original dan dikenang orang. Itu menjadi sebuah unique challenge dari archetype seniman. Membuat karya yang unik dan original. Kemudian ada inner shadow atau hal yang dicemaskan, dikhawatirkan, dan ditakutkan. Yang pertama, umumnya seniman takut menjadi seniman yang mediocre atau yang biasa-biasa saja, yang tidak menghasilkan karya yang tercatat dalam kenangan orang atau apalagi dalam sejarah.
seni rupa misalnya, atau seni tari, atau seni puisi, dan sebagainya. Dan kedua, kecemasannya adalah, dan ini yang paling menakutkan dari pengakuan-pengakuan beberapa seniman dan yang kita tahu ya, itu adalah kehabisan ide kreatif. Itu adalah siksaan terbesar bagi archetype seniman. Apa mimpi dari seorang seniman, dari archetype seniman? Ya, simple. Yang pasti tampil di depan orang dan mendapatkan applause. Kenapa ini unik? Karena hal itu tidak akan berlaku pada seorang spiritual seeker atau pencari kedamaian hati atau seorang caregiver yang tidak memerlukan tepuk tangan. Disitulah ciri khas dari seorang seniman, dari archetype seniman. Kedua, membayangkan namanya tertulis di peringkat bestseller kalau ia seorang penulis buku, atau di box office kalau ia seorang sutradara. Nah, setiap archetype juga punya threshold atau keraguan-raguan. Apa threshold dari seorang seniman? Thresholdnya adalah, berhasilkah saya menciptakan sebuah karya seni yang terbaik, atau malah menjadi yang terburuk? Itu adalah kecemasan yang tidak disadari, yang membayang-bayangi setiap seniman di dalam membuat sebuah proses berkesenian. Itu archetype seniman. Jung sendiri di usia 70 tahunan baru mengakui bahwa selain sebagai saintis, sebagai filsuf, dia juga seniman ya. Karena dia pun memiliki keraguan-raguan apakah dia berani untuk memproklamasikan dirinya sebagai seniman yang pada saat itu mitosnya begitu besar bahwa seorang seniman tidak bisa menghidupi dirinya, tapi jauh berbeda dengan hari ini. Seniman hari ini berbeda dengan seniman zaman dulu. Soal-soal seperti itu semoga tidak lagi terjadi. Profesi seniman sama mulianya, sama beratnya, dan sama berharganya dengan profesi senimannya, dengan profesi-profesi yang lain. Demikian cerita singkat tentang seniman pada para sahabat-sahabat teman-teman seniman, baik para penulis, para penyair puisi, para sutradara film, semuanya. Masih banyak archetype yang akan kita bahas. Masih ada beberapa archetype menarik ya seperti hero, karena bangsa kita ini suku bangsanya begitu banyak, dan setiap suku bangsa punya hero, dan itu menarik kalau kita pelajari archetype dari hero. Juga archetype the rebel, pemberontak, archetype the mentor atau dosen, ya, dan politician. Mau tidak mau kita akan bahas juga itu, archetype itu. Baik teman-teman, jadi demikian tentang archetype, dan satu contohnya yaitu seniman. Kita akan bertemu di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih dan salam.